Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sabar dan ikhlas menjadi penolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hama. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya, masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Riau. Oke teman-teman, di sini aktivitasnya aku awalin di kamar. Ini aku udah bukain jendela seperti biasa untuk rumah. Wajib banget aku menjaga untuk kesehatan anak-anak ya, untuk ruangannya, yaitu dengan cara membuka semua jendela, membuat sirkulasi udara yang ada di dalam ruangan ini tuh berganti untuk udaranya. Biar supaya bisa lebih sehat ya teman-teman, karena di rumah aku tuh belum ada humidifier. Pengen sih beli, tapi sekarang mungkin belum rezekinya, jadi belum kesampaian. Itu salah satu wishlist aku ya, teman-teman. Oke, di sini aku udah bersih-bersihkan kamar. Untuk kamar udah aku gebut-gebut. Untuk kasurnya ya, pakai sapu lidi aja. Nanti tuh kalau vakum aku udah sampai, aku tuh kan beli arisan ya teman-teman. Kalau udah ada vakum, insya Allah aku mau vakum. Pengen juga gitu vakum pakai sabun biar supaya lebih bersih ya, terhindar dari debu, kuman dan tungau. Semoga aja nanti tuh ada, aku lagi cari-cari, mudah-mudahan di Duri ini tuh ada servis yang bisa ngevakum kasur. Oke, bersih-bersihnya udah selesai. Untuk kasurnya di sini lantainya mau aku sapu-sapuin dulu ya. Teman-teman, di sini aku masih sharing lagi tentang gaya hidup minimalis. Ya, karena itu yang selalu membuat aku menjadi lebih tenang sekarang ini. Dulu aku belum berkecimpung ke gaya hidup minimalis ya, jadi ya ngasal aja gitu. Kadang aku tuh boros, kadang aku tuh hemat ya, suka-suka hati aku lah teman-teman. Tapi sekarang aku lebih ke disiplin ya. Karena dengan gaya hidup minimalis itu bisa membuat kita menjadi lebih disiplin, kita lebih bisa mengatur dari mulai keuangan, dari mulai kesehatan di rumah, dari mulai ngurus urusan anak-anak, urusan rumah, urusan suami, itu tuh lebih tertata gitu loh teman-teman. Jadi lebih terjadwal ya untuk waktunya, dan juga untuk aku tuh lebih tertata gitu untuk waktunya, lebih efisien juga untuk aku, lebih memudahkan aku juga. Karena dengan kita gaya hidup minimalis itu akan membuat hidup kita itu lebih tenang dan lebih bahagia loh teman-teman. Makanya aku tuh udah cukup bahagia banget di rumah ini, makanya aku jarang banget kayak nongki-nongki gitu ya di luaran. Ya, aku udah terlalu bahagia gitu. Aku bahagia versi aku sendiri ya teman-teman, walaupun bersama anak-anak. Kadang memang terasa riweuh gitu, duniaku tuh kayak terasa capek gitu, kayak nggak baik-baik saja. Tapi aku tuh udah cukup happy banget karena aku selalu merasa cukup, selalu selalu merasa bersyukur, alhamdulillah. Jadi gaya hidup minimalis ini tuh menekankan pada pengurangan gangguan yang mengganggu kita ya, dari mulai mengganggu kesehatan mental, dari mulai mengganggu pikiran-pikiran kita yang tidak baik ya, pikiran yang negatif gitu. Jadi lebih ke fokus ya, lebih fokus ke hal-hal yang penting yang memang harus kita jalanin. Makanya aku bersyukur sudah dijauhkan dari hal-hal yang membuat aku tuh jadi down gitu. Mental aku tuh down, kesehatan mental aku terganggu. Itu aku udah dijauhkan dari Allah. Alhamdulillah aku bersyukur banget ya. Jadi apapun masalah yang aku alamin teman-teman, ya itu tuh aku ambil hikmahnya, karena di balik itu aku baru sadar gitu. Ternyata ini loh hasilnya, ternyata Allah itu memberikan aku ketenangan gitu dengan melalui cobaan-cobaan atau ujian yang aku lewatin kemarin. Makanya teman-teman, kalau kalian lagi dilanda ujian atau cobaan hidup, bersabarlah, dekatkan diri kalian terhadap Allah. Semoga Allah selalu melindungi, memberi kebaikan, karena itu semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kalian yang akan ada jawaban terbesar yang diberikan oleh Allah, yaitu kebaikan-kebaikan di dalam hidup kalian.
Jadi tetap semangat, ikhlas, sabar, dan selalu bersyukur ya teman-teman. Oke lanjut ke videonya. Di sini aku udah memasak. Untuk menu masakan aku tetap menu yang hemat setiap harinya, tentunya nikmat, bisa dimakan buat sekeluarga dari pagi sampai ke malam. Untuk menu masakannya itu ada ikan balado sama sayur bening. Itu sayur beningnya ada kol, ada wortel, ada brokoli. Untuk baladonya itu ada ikan, di balado dicampur tempe. Untuk ikan ini tuh ikan kembung tapi yang kecil gitu teman-teman. Aku tuh kalau ikan kembung kecil ini tuh kayak dibakar tuh kayak kurang enak menurut aku ya, karena ikannya tuh sikit tipis gitu. Aku lebih suka ikan kembung yang agak besar yang dibakar. Dan di sini sebenarnya sayang banget ya ikan kembung ini di balado, bagusnya itu kayak dikuahin atau dipanggang atau dibakar gitu biar supaya vitaminnya itu nggak hilang teman-teman. Tapi karena memang di sini aku mau lebih cepat kerjaannya, lebih cepat kelar, jadi ya udah deh nggak apa-apa. Sesekali juga boleh ya di balado seperti ini. Dan untuk ikan baladonya udah selesai, di sini sayurnya juga udah mateng, alhamdulillah. Untuk menu masakan aku kali ini budgetnya 25.000 ya teman-teman. Alhamdulillah 25.000 udah bisa buat makan sekeluarga dari pagi sampai ke malam. Bersyukur banget ini tuh masih sisa di besok harinya. Jadi tadi pagi tuh ada sisa 2 ekor untuk ikan ini ya, ikan kembung ini. Dan aku tuh balado lagi ikan patin. Aku campur lah ikan yang 2 ekor yang masih sisa ini teman-teman. Biar supaya nggak mubazir ya, kalau ikan tuh dibuang-buang aku sayang banget rasanya. Kecuali yang putungan kecil-kecilnya itu ada bagian kepala sama ekor udah patah gitu. Udah diambil lah mungkin untuk anak-anak makan ya. Jadi separuhnya itu aku kasih aja untuk kucing. Karena separuh itu kan bekas anak-anak makan ya teman-teman. Dan untuk ikan itu alhamdulillah masih bisa dimakan karena aku simpannya di kulkas. Kalau udah malam aku simpan kulkas gitu loh teman-teman. Oke, alhamdulillah udah selesai masak. Di sini aku lanjut cuci-cuci piring. Ini cucian piring nggak banyak karena tadi pagi aku udah cuci teman-teman sebelum sarapan. Jadi nggak terlalu banyak ini cucian piring pas aku masak tadi aja sih ya. Tapi walaupun pas masak tetap ada cucian piring ya. Menurut aku lumayan juga ya. Hampir penuh nih sinknya teman-teman. Oke, di sini sambil aku aktivitas lagi, aku mau sambil sharing lagi ya teman-teman. Gimana sih sebenarnya kalau kita mengikuti gaya hidup minimalis, manfaat apa sih yang kita dapatkan, yang kita capai dengan gaya hidup minimalis? Contohnya bisa membawa manfaat yang secara finansial ya, kita tuh lebih sehat. Gaya hidup minimalis ini, bisa membantu kita dalam mengelola keuangan secara efektif, melalui pengurangan atau pengeluaran sehari-hari itu yang tidak perlu. Jadi kalau makan sehari-hari, kita wajib banget untuk, masak menu masakan yang hemat teman-teman. Kenapa sekarang aku tekankan seperti itu, ya biar supaya ada tabungan, biar supaya belanja mingguannya tidak terlalu banyak ya untuk budgetnya, biar supaya juga belanja bulanannya tidak terlalu banyak budgetnya. Jadi kita bisa atur untuk pengeluaran kita setiap hari. Gimana caranya kita masak yang hemat, tapi juga enak gitu, juga nikmat dan untuk gizinya itu juga ada ya dari ikannya, dari proteinnya, misalnya telur atau ayam, dari protein nabatinya, misalnya tempe, atau dari sayurannya juga, vitamin-vitamin di dalam sayuran itu cukup bagus ya. Makanya aku tuh sayuran insya Allah setiap hari itu selalu masak, nggak pernah ke-skip teman-teman. Jadi wajib ada ikan, telur, ada sayuran juga. Insya Allah ya, terkecuali kalau memang udah sibuk banget, aku tuh kadang sempat juga beli gitu. Tapi aku jarang banget beli di luar, aku setiap hari keseringannya masak. Paling kalau mau beli ya kue-kue, cemilan gitulah teman-teman. Intinya nggak usah banyak-banyak, satu hari itu 20.000 untuk jajan sekeluarga udah cukup satu hari teman-teman. Untuk beli kue-kuehan ya. Karena kadang pagi lain, malam tuh lain lagi gitu. Kalau di rumah aku kayak gitu ya.
Terkadang kalau nggak beli tuh sampai seminggu dor, nggak beli terus kue-kuean gitu teman-teman. Ya, musim-musiman gitulah teman-teman. Kalau kalian gimana nih? Boleh komen-komennya di bawah ya. Gimana setiap hari pengeluaran untuk, budget jajan anak-anak atau jajan cemilan di rumah lah, atau kalian itu masak sendiri di rumah untuk cemilannya? Kalau aku ya gini, sempatnya masak, cemilannya beli, teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Aku udah jemur-jemur pakaian. Ini tuh masih pagi hari, pukul 9 pagi ya, teman-teman. Udaranya tuh cukup baik dan seger ya, banyak angin. Alhamdulillah, aku udah jemur pakaian, tinggal aku buka-bukain gorden sama jendela yang ada di ruang tamu. Biar supaya udara yang ada di dalam rumah itu tetap sehat, wajib banget semua jendela dari depan sampai belakang gitu dibukain, teman-teman. Di sini aku geser dulu rak-rak sepatu. Ya gimana ya teman-teman, sampai sekarang untuk layer bag untuk di dapur itu belum kesampaian gitu loh teman-teman. Semoga aja bisa segera terrealisasi ya. Itu salah satu wishlist aku untuk rak-rak untuk di dapur, karena kayak Magicom yang baru aku beli dapat dari arisan Vinta itu belum sempat aku gunakan gitu. Kadang suami nanya kok nggak dipakai-pakai ya, karena tempatnya belum ada ya teman-teman. Jadi aku simpan aja dulu di bawah kursi itu. Oke, lanjut lagi ke sharing kita tadi. Jadi apakah minimalis itu bisa membuat aku lebih bahagia? Yes, aku jawab ya. Jadi minimalis itu terbukti secara tidak langsung mempengaruhi kebahagiaan aku, teman-teman, melalui kesejahteraan finansial. Ya alhamdulillah ya, walaupun belum punya rumah sendiri, masih ngontrak, setidaknya itu aku lebih tenang gitu teman-teman. Karena untuk rumah kami tuh memang suami aku sekarang ini alhamdulillahnya tabung ya, tabung uang, dan itu suami yang pegang uangnya. Ya aku nggak pegang teman-teman, aku paling untuk kebutuhan-kebutuhan rumah lah yang aku kelola. Kalau untuk tabungan itu ya di rekening suami aku, memang mulai sekarang dia tabung untuk bisa punya rumah sendiri. Dan semoga aja nanti bisa terrealisasi ya, karena itu salah satu wishlist kami, pengen bisa punya rumah sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya walaupun ngontrak sekarang ya tercukupin dan bahkan lebih dikasih Allah rezekinya ya, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Jadi aku tuh bisa tenang, kalau aku seorang ibunya itu udah tenang, insya Allah anaknya akan lebih tenang teman-teman. Jadi aku mau cerita sedikit, kemarin itu suami aku tuh ada suruh orang kerja di sini untuk jagain anak-anak ya. Dan itu tuh nggak bertahan lama teman-teman. Karena ya mungkin dia capek ya, gendong-gendongin adik Hilya yang masih bayi gitu. Oke, kita lanjut sharingnya lagi nanti ya teman-teman, cerita tentang yang jaga anak-anak aku di rumah. Karena videonya udah mau selesai, nanti kita lanjutin lagi. Sampai sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.